sampai ketika hampir jam 8 malam dia tuh kebingungan gitu loh. Mau alasan apa lagi? Akhirnya kita pertanyakan, jujur aja penyidik, alasannya apa kami tidak terima ini? Ternyata alasannya cukup lucu, cukup menarik buat saya. Dia bilang ditolak atas perintah pimpinan. Wah, ini sangat mengerikan gitu loh. Setelah itu saya tanya, pernyataan kamu itu sebagai penyidik, kira-kira kamu malu nggak sebagai penyidik? Jawabannya dia cuma diam, dia bilang saya malu pak katanya. Masalahnya hari ini ijazahnya tidak pernah ditampilkan, mukanya berbeda, giginya nggak ginsul, itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan berada di gedung KPK, yang dimana aksi hari ini adalah untuk menangkap semua koruptor yang merusak bangsa ini. Peristiwa Sumatera dan Aceh ini benar-benar sangat menyedihkan hati saya, karena saya ada juga orang tua saya dari Sumatera dan Aceh gitu loh. Oleh karena itu saya hadir di sini mendukung gerakan rakyat untuk menangkap para koruptor, para pejabat-pejabat bangsat yang menebas hutan-hutan Indonesia. Nah, kebijakan penebangan ini di 10 tahun rezim Jokowi ini sangat luar biasa, sehingga terjadilah peristiwa yang terjadi hari ini. Oleh karena itu saya mendukung untuk diadili dan ditangkapnya Jokowi. Karena saya pastikan ini pasti ada keterlibatan Jokowi juga di dalam oligarki hutan. Tapi kalau kata termus Jokowi nggak tahu itu Bang, gimana? Gimana Bang? Memang Jokowi sulit dipersalahkan. Karena apa? Karena yang dibicarakan pasti bohong-bohong terus. Kalau orang bohong tuh pasti selalu pinter-pinter mengelak-elak gitu loh. Seperti halnya kasus ijazah palsu juga gitu loh. Pandai bersilat lidah. Pandai bersilat lidah, pandai berbohong, pandai bersembunyi. Seperti kasus ijazah ini yang hari ini sampai ini nggak ditunjukkan kasus ijazah palsunya. Bang, abang yang viral di Ainus itu bang, yang soal Dumatno, gimana tuh soal Dumatno bang? Jadi Dumatno sampai hari ini belum berani keluar ya. Saya berharap, kawan-kawan berharap Dumatno tuh keluar. Jangan keluar apanya rohnya, atau Dumatno itu masih hidup apa udah mati sih bang? Nah katanya kemarin masih hidup, mau dihadirkan di Inus. Saya berharap dihadir supaya apa? Supaya jelas Dumatno ini keberadaannya. Karena apa? Kan ada isu itu foto Dumatno, tapi dia biarkan. Berapa tahun dia biarkan? Artinya dia bisa dinyatakan sebagai penyebab kegaduhan gitu loh. Seharusnya dia segera klarifikasi kalau itu memang betul bukan dia gitu loh. Tapi pertanyaannya hari ini, seorang Dumatno jabatannya hebat banget gitu kan. Ini dapatnya dari mana? Komisaris dan lain-lain gitu loh. Ini yang harus kita koprek-koprek lah gitu loh. Kalau bukan karena Jokowi, saya rasa susah ya buat jabatan ini gitu loh. Nah, menjawab pertanyaan saya tadi mengenai pelaporan Andi Aswan di Polda Metro Jaya. Gimana lanjutannya? Nah, saya melaporkan dari jam 1 sampai hampir jam 8, jam 9 malam ya. Di situ cukup menarik. Karena setelah sekian lama datang penyidik dibilang alat bukti tidak kuat. Jadi ditolak. Atas kuasa hukum kami berpendapat, wah ini tidak boleh tidak ditolak karena ada beberapa alat bukti. Dia bilang saya laporkan dulu ke pimpinan. Turun lagi, ada lagi dia bawa alasan lagi, dibantah lagi oleh kuasa hukum kami, naik lagi dia minta izin dulu arahan pimpinan. Sampai ketika hampir jam 8 malam dia tuh kebingungan gitu loh. Mau alasan apa lagi? Akhirnya kita pertanyakan, jujur aja penyidik, alasannya apa kami tidak terima ini? Ternyata alasannya cukup lucu, cukup menarik buat saya. Dia bilang ditolak atas perintah pimpinan. Wah,
ini sangat mengerikan gitu loh. Oh gitu. Setelah itu saya tanya, pernyataan kamu itu sebagai penyidik, kira-kira kamu malu nggak sebagai penyidik? Jawabannya dia cuma diam, dia bilang saya malu Pak katanya. Artinya ini keterlibatan Polri ini untuk melindungi ijazah Jokowi luar biasa gitu loh. Jadi saya menduga sekali, waduh jangan-jangan ijazah Jokowi ini benar-benar yang di Polda ini palsu kali ini. Sampai sebegitunya dilindungi gitu loh. Sampai ada perintah dari pimpinan untuk menolak laporan saya. Ya kan ada istilah kalau nggak ribet, kalau memang asli pasti tampil. Oh iya pasti dong. Ini udah berapa tahun nggak tunjukkan. Kalau saya sih udah, aduh bentuk kata profesor kemarin bilang tuh, kalau itu asli pasti segera ditunjukkan. Ini kan nggak ditunjukin. Artinya ya wajar kalau rakyat menduga hari ini memang ijazah Jokowi itu nggak ada. Kalaupun ada itu pasti palsu gitu loh. Iya bang, kalau misalnya nanti di persidangan tetap jalan terus tampil ijazahnya tapi beda itu gimana bang? Wah artinya jelas-jelas Jokowi harus dipidanakan, diadili kalau begitu kan. Ini kan membohongi bukan cuma 100-200 orang. Membohonginya gimana Pak? Kan udah ditampilkan gitu. Ya ditampilkan ke sekarang kan tukang cetakan banyak bos. Mau nyetak di mana bisa sekarang? Kan yang kita pertanyakan ini asli atau enggak gitu loh. Lihat. Fotonya diganti ya Pak? Nah lebih bagus saran saya fotonya diganti, jangan yang itu. Karena yang itu nggak sama. Ya kan? Tampil fotonya diganti gimana Pak? Ah, itu lebih menarik lagi kalau diganti fotonya dengan Jokowi yang giginya ginsul, lah itu rakyat baru percaya gitu loh. Permasalahannya hari ini ijazahnya tidak pernah ditampilkan, mukanya berbeda, giginya nggak ginsul, itu masalahnya. Oke, siap. Oke Bang, mantap Bang. Kira-kira seperti itu. Ya kedepannya saya rasa Jokowi harus sadar lah, harus bener-bener jangan berbohong lah, udah capek gitu. Kalau satu lagi Bang, pertanyaan Bang, kalau dia tetap silent, tidak menunjukkan ijazahnya tapi tidak juga melanjutkan kasus ini gimana Bang? Ya kita doakan aja sampai Abang sebagai pemburu ijazah patut tetap bergerak memburu ijazah. oh, gimana, Bang? iya dong harus diburu. Ini kan udah mau dikit lagi nyampe nih. Artinya pernyataan Dr. Jules yang kemarin itu cukup menarik. Yang dia bilang ini ijazahnya memang asli, ijazah temen Jokowi, kuliah di UGM, tapi bukan Jokowi yang ini yang jadi presiden. Artinya ini ijazah ini mungkin namanya sama, fotonya diganti. Yang pasti itu menurut Dr. Jules itu bukan Jokowi yang asli, dia pakai ijazah orang lain. Ini menarik. Gitu, oke, siap Bang. Nah, jadi saran saya Jokowi mau apanya Tuhan kasih jalan nih. Mau bohong ini timpalin lagi. Mau begini lagi dihajar lagi sama orang. Kan Jokowi kuat banget sih Bang. Jokowi kuat ya mungkin biasa kalau orang hah? Susah di Nepal. Oh, nanti akan ada waktunya di Nepalin gitu loh. Oke, siap. Jadi kan kalau di Nepal ini kan tinggal nunggu waktu aja nih. Oke. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. KPK penipu Pak. KPK sudah dimandulkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, siapapun yang terpilih sekarang adalah hasil manipulasi juga, hasil rekayasa. Jadi nggak benar itu, harusnya dibubarkan itu. Ya, masa Bobby nggak berani manggil? Kaisang, siapa lagi? Gibran, Jokowi, semua aman. Ya. Medan dengan nikahnya. Blok Medan itu sudah disebutkan oleh terpidana yang sudah almarhum ya, mantan gubernur Maluku Utara. Ya, Halmahera. Ya. Dan sekarang gubernurnya pun punya pesan banyak. Jadi ini hari ini hari anti korupsi ya. Ya betul. Iya, sedunia. Sedunia. Sebenarnya ini hari pesta pora korupsi di Indonesia. Pesta pora. Kenapa saya bilang 1 juta pengangguran loh. Mahasiswa itu 1 juta pengangguran sarjana di Indonesia. 1 juta. Ya. Dan banyak sekali orang miskin. Tetapi mereka yang digaji sekarang menjadi pimpinan KPK nggak berani menangkap siapapun. Apalagi yang berkaitan dengan geng Solo. Iya, betul. Padahal Betul nggak Bang? Geng Mulyono, Bang. Oh iya. Geng Mulyono ini orang Solo. Geng Jokowi atau Maaf orang Solo. Geng Mulyono. Ini orang Solo, Pak Uri. Solo. Ini orang Solo. Geng Mulyono atau geng Jokowi. Orang Solo protes. Loh, Pak Sunarko ada di sana? Ada sama Om Lim.
Oke, bentar Pak. Saya batuk-batuk. Ya, gantian. Bentar lagi, bentar. Jadi ya Kok kelihatannya kayak dari pertama tadi ya, kelihatannya goblok banget ini KPK ini. ya, jadi hari ini kita merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia karena nyata sekali lembaga KPK kita ini sangat goblok sekali dalam hal memberantas kasus-kasus korupsi. Beraninya yang hanya ratusan juta, giliran yang ribuan triliun dibiarin, ya kan? Padahal tugas fungsinya itu adalah seharusnya adalah mereka inilah yang benar-benar berjibaku menangkap semua para koruptor lalu lalang di depan mereka, bahkan nggak berani manggil. Sampai kemarin Dewan Pengawas KPK memanggil penyidik-penyidik itu karena kenapa dia tidak berani manggil namanya Bobby, namanya udah disebut berkali-kali di pengadilan, Jokowi namanya berkali-kali disebut pengadilan, kasus ASDP lah, kasus Tom Lembong lah, kasus banyak kasus lah, ya kan, semuanya Pak Jokowi kan nggak berani gitu loh. Jadi bisa dikatakan komisioner KPK hari ini memang adalah produk daripada era rejim Jokowi, ya kan. Komisioner KPK ini ada ternak Mulyono karena nggak berani menyentuh yang namanya si Mulyono itu CS dan termul-termulnya, ya kan. Nah maka dari itu kita dari kaum buruh Indonesia bersama dengan Ormas hari ini datang hanya perwakilan dulu sebagai bentuk bahwa apakah nanti ke depan KPK ini benar-benar serius berantas korupsi atau benar-benar mereka menasbihkan dirinya sebagai pelindung koruptor. Jadi wajar kalau KPK dikatakan goblok oleh rakyat Indonesia, ya kan, karena mereka benar-benar tidak serius memberantas korupsi. Dalam momentum Hari Anti Korupsi Dunia, kita berharap KPK serius. Sudah banyak pembalakan hutan, smelter, kasus apalagi di kebun sawit ilegal, banyak yang ilegal, bahkan kayu-kayu itu sudah jelas ada perusahaannya, sudah ada jelas di situ Kementerian Kehutanan, tapi sampai hari ini belum ada yang ditersangkakan. Padahal korban jiwa sudah 1.000 orang lebih, ya kan, yang luka-luka banyak, jutaan orang menjadi pengungsi. Masa satu orang pun belum ada ditersangkakan? Ini aneh ini Republik. Slogannya jujur Ya kan? itu hebat. Jadi kalau slogannya jujur itu hebat, itu hanya retorika. Hari ini rakyat Indonesia tidak butuh retorika lagi. Mereka butuh apa langkah-langkah konkret lu dalam memberantas korupsi, tidak mendiamkan lagi kasus korupsi. Begitu saja. Salam, mudah-mudahan semua aparat keamanan, aparat penegak hukum serius berantas korupsi karena korupsi sudah menjadi penyakit yang mendarah daging di Republik ini. Sudah menjadi kanker stadium 5. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.